True Martial World. Bab 96. Judul, Semifinal dimulai. Orang-orang tidak tahu topik ujian untuk pemilihan semifinal kerajaan. Yi Yun tiba di dataran pinggiran kota sambil mendengar kesibukan diskusi tentang topik ujian semifinal. Banyak peserta yang didiskualifikasi dan warga dari sekitar berkumpul untuk menyaksikan semifinal, menyebabkan tempat tersebut dipenuhi oleh puluhan ribu orang. Dataran di pinggiran kota klan suku Tao tidak memiliki tempat yang megah. Orang-orang di depan bisa melihat, tetapi orang-orang di belakang tidak bisa. Meski begitu, banyak yang menolak pergi. Beberapa saat kemudian, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang dan klan suku Tao harus menggunakan anggota kamp kultivator mereka untuk menjaga ketertiban, untuk mencegah terjadinya penyerbuan. Ternyata eselon atas klan suku Tao perlu mengirim orang-orang dari kamp kultivator untuk menjaga ketertiban. Saat tuan muda pertama dan kedua dari klan suku Tao muncul, kerumunan itu meledak dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master muda pertama dan kedua ini adalah berhala dari klan suku Tao, terutama tuan muda pertama, Huya. Dia 18 tahun, pendiam dan memiliki sikap acuh tak acuh. Dia jarang muncul dan merahasiakannya, memberikan rasa misteri. Bersama dengan wajahnya yang dingin tapi tampan, membuat banyak gadis di klan suku Tao memujanya. Ini terutama karena Huya telah mencapai tahap tengah Purple Blood, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai kondisi tubuh yang diperkuat, denyut naga. Di padang gurun yang luas, terdapat kekurangan sumber daya, dan warisan kurang dibandingkan dengan pusat jantung. Bagi tuan muda pertama yang mendekati titik kondisi tubuh yang diperkuat, denyut naga dalam kondisi seperti itu adalah keajaiban. Karena itu, orang-orang dari klan suku Tao sangat bangga padanya. Mereka menaruh banyak harapan pada tuan muda pertama mereka, Huya. Ketika Huya muncul, banyak gadis muda mulai meneriakkan nama Huya, dan beberapa pingsan karena kegirangan. Adegan ini mengingatkan Yi Yun pada konser yang dia ikuti. Beberapa penggemar akan terkejut saat melihat idola mereka. Dan di padang gurun yang luas di mana kekuatan adalah segalanya, sebagai ahli seni bela diri, karisma Huya melebihi selebriti di masa lalu Yi Yun. Setelah Huya menjadi tuan muda kedua, Tao Yun yang menerima banyak sorakan. Mengikuti mereka adalah 7 kultivator alam Purple Blood. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 28 tahun. Dibandingkan dengan Huya atau Tao Yun, mereka jauh kurang populer. Selain itu, banyak sesepuh suku Tao telah datang. Mereka mewakili kelas penguasa dari klan suku Tao. Sebagai penguasa, mereka memiliki martabat. Tidak sedap dipandang untuk berdesak-desakan di antara kerumunan, jadi mereka telah mengatur sederet meja untuk ditempatkan, seperti platform. Bahkan ada teh dan buah-buahan di atas meja. Penguji utama semifinal ini masih Zhang Tan. Sekitar 10 menit sebelum semifinal dimulai dia menunggang kuda ke tengah arena. Beberapa tetua mengundang Zhang Tan untuk datang ke platform, tetapi Zhang Tan mengabaikan mereka begitu saja. Dia berdiri di depan semua peserta saat tatapan tajamnya menyapu ke-60 kultivator. Saat itu, beberapa sesepuh suku Tao merasa kebingungan. Mereka tidak tahu apakah harus duduk atau berdiri. Dengan Zhang Tan berdiri di sana, apakah mereka berani duduk? Saling memandang, mereka memutuskan untuk berdiri di samping tempat duduk mereka. Itu seperti anak sekolah yang dihukum oleh gurunya dengan membuat mereka berdiri di dekat tempat duduknya. Itu sangat canggung. Kultivator Mortal Blood dan Purple Blood dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk semifinal, itu hanya melalui gerakan untuk Purple Blood. Jika tidak terlalu buruk, mereka semua akan lewat. Tapi bagi para kultivator Mortal Blood, itu sangat berbeda. Mereka akan menghadapi persaingan yang ketat. Semifinal pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah akan dimulai sekarang. Zhang Tan memegangi kudanya dan berseru dengan keras. Aku akan mengumumkan peraturan semifinal. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih melesat ke langit dan mulai tumbuh, akhirnya menjadi panggung batu giok putih. Panggung batu giok putih ini sekitar 10 meter per sisi. Itu terus melayang, tergantung di langit. Keempat sisi panggung batu memiliki 4 kolom. Setiap kolom memiliki 1 kristal berwarna merah darah. Kristal ini adalah relik tulang kuno.
Jelas bahwa panggung giok memiliki beberapa mantra di atasnya dan didukung oleh peninggalan binatang buas kuno. Itu adalah harta karun. Tapi tidak ada yang tahu untuk apa panggung itu akan digunakan. Zhang Tan berdiri di panggung batu giok sambil berkata, ketika seorang kultivator berlatih seni bela diri, mereka harus menerima warisan mereka. Pusaka tersebut terdiri dari teknik kultivasi, teknik gerak, teknik mistik, teknik kultivasi jiwa, teknik bertarung dan berbagai teknik lainnya. Yang paling dasar dari mereka adalah teknik kultivasi. Ini akan segera menentukan kemajuan kultivasimu. Itu akan memutuskan apakah kamu dapat melebihi Mortal Blood atau bahkan melebihi Purple Blood di masa depan. Seni bela diri kamu masih dipertimbangkan dalam tahap awal. Jiwa dan teknik kultivasimu yang akan aku uji adalah hal yang paling mendasar. Ini hampir akan menentukan kesuksesan kamu di masa depan. Jadi berusahalah untuk melakukan yang terbaik. Sekarang, kalian semua akan naik ke panggung giok putih ini dan mendemonstrasikan di depan umum teknik kultivasi yang kamu latih. Pada saat yang sama, laporkan usia kamu dan aku akan menilaimu. Panggung giok putih ini adalah harta kultivasi yang digunakan oleh elit Jin Longwei. Seorang ahli pemurni terkenal di kerajaan menciptakannya. Dengan menggunakan relik tulang kuno untuk memberinya kekuatan, itu dapat mengumpulkan surga bumi Yuan Qi, memastikan bahwa kamu akan berada dalam kondisi optimal saat kamu mendemonstrasikan teknik kultivasimu. Dengan kata-kata itu, sebuah ledakan bisa terdengar saat panggung batu giok putih telah jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Jadi untuk mendemonstrasikan teknik kultivasi, di antara peserta Mortal Blood, Tao Yun Xiao berdiri tepat di depan. Mendengar kata-kata Zhang Tan, bibirnya membentuk senyuman. Dia sudah memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Semifinal yang ideal baginya adalah memasuki pertempuran nyata, tetapi untuk menunjukkan teknik kultivasinya sama. Dengan menggunakan kartu truf dari klan suku Tao, dia bisa menyapu kaki penonton. Kita akan mulai dengan kelompok Mortal Blood. Begitu aku meneriakkan namamu, kamu bisa naik dan tampil. Orang pertama, Sun Yu. Zhang Tan meneriakkan nama. Sun Yu adalah pewaris yang dibesarkan dari klan suku kecil. Dia tidak pernah berharap menjadi yang pertama, jadi dia sedikit gugup. Dengan napas dalam-dalam, Sun Yu menenangkan diri dan melompat ke atas panggung. Sun Yu, 20 tahun, mendemonstrasikan teknik kultivasi. Tinju tulang rusuk naga. Di kerajaan surgawi Tai'ah, tinju tulang naga rib naga adalah teknik kultivasi Mortal Blood nomor 1. Jadi ada banyak orang yang mempraktikannya. Selain itu, tinju tulang rib naga adalah teknik kelas tinggi dan teknik kultivasi yang hebat. Sayangnya, Sun Yu lahir dari klan suku kecil. Sebuah klan suku kecil dari hutan belantara yang luas memiliki sedikit kontak dengan pusat jantung, jadi tinju tulang harimau rib naga Sun Yu yang diperoleh dari klan suku Tao, jadi itu tidak lengkap. Itu pucat jika dibandingkan dengan Lian Chengyu yang memiliki Yao Yuan sebagai guru. Dengan demikian, penampilan Sun Yu biasa-biasa saja dan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh dari tinju tulang naga rib naga. Tendon dan tulangnya hanya bisa mengeluarkan sedikit suara, dan jauh dari standar tinju tulang naga rib naga. Tao Yun Xiao mencibir. Dia tidak terganggu oleh tingkat kultivasi ini. Selanjutnya, Zhou Kang. Reaksi Zhang Tan terhadap penampilan Sun Yu tanpa ekspresi. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Setelah Sun Yu meninggalkan panggung, Zhang Tan langsung meneriakkan nama kedua. Zhou Kang adalah seorang elit yang diasuh oleh klan suku Tao. Dia juga mendemonstrasikan Dragon Rip Tiger Bone Fist, tetapi dibandingkan dengan Sun Yu, Dragon Rip Tiger Bone Fist miliknya jauh lebih ganas karena Zhou Kang memiliki master yang berada di puncak alam Purple Blood. Setiap pukulan dikemas dengan pukulan dan disertai dengan suara berderak di tulang. Pah! Ketika Zhou Kang melancarkan pukulan terakhirnya, dia melompat dari panggung giok putih ke sebuah lapangan terbuka. Dengan sikap tiger turun meratakan ke debu, dia menendang batu granit seukuran kepala manusia menjadi beberapa bagian. Bagus! Di tengah keramaian, banyak dari mereka bersorak. Zhang Tan tetap datar, selanjutnya Cheng Pingguang. Selanjutnya, Lin Jun. Lanjut. Zhang Tan meneriakkan nama sekitar 50 kultivator Mortal Blood tanpa ekspresi apapun.
Setelah sekitar 4 jam, yang lebih lemah telah menyelesaikan demonstrasi mereka, hanya menyisakan yang terbaik di antara para kultivator Mortal Blood. Itu tentu saja termasuk Tao Yun Xiao dan Yi Yun.